guys, persiapan silaturahmi sudah ada beres, dari kue, pakaian, dan yang lainnya. Saya berada di Desa Pucung, Kecamatan Kota Baru ya guys. Ini lokasi yang akan dibuka toko Ahisel, bengkel motor tambal ban bensin. Nah ini dia guys. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW turun dari mimbarnya, dari lantai aras yang pertama Nabi mengatakan amin, yang kedua Nabi mengatakan amin, yang ketiga Nabi mengatakan amin. Sahabat bertanya, lima fa'alta ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Kami mendengar engkau mengatakan amin 3 kali, tapi kami tak mendengar ada satupun yang berdoa. Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya baru saja mendengar malaikat Jibril berdoa 3 doa Jibril. Bu'adan liman adraka Ramadan falam yughfar lah, celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak diampunkan dosanya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan amin. Yang kedua, bu'adan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah, binasalah orang yang berjumpa dengan ayah ibunya tapi dia tidak berbakti kepada mereka berdua sehingga dia tidak masuk surga. Maka Nabi mengatakan amin. Yang ketiga, bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika, celakalah orang yang ketika disebut namamu tapi dia tidak mahu berselawat kepadamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi mengatakan amin. Kalau kita dekat sama Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita terima sebagai bagian dari takdir Allah. Orang-orang yang dekat pada Allah, dia tahu, ya Allah, semua yang terjadi dalam kehidupanku sudah bagian dari takdir. Katanya beriman kepada qada dan qadar. Apa itu beriman pada qada dan qadar? Beriman kepada takdir, bahwa semua yang Allah takdirkan pada kita adalah baik dan semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apa yang terjadi pada kita sudah Allah izinkan, memang itu terjadi pada kita. Allah izinkan orang itu di jam segitu, di waktu itu menyakiti kita. Allah izinkan semua itu agar kita belajar dari kisah itu, misalnya dari kejadian itu. Jadi orang-orang yang dekat sama Allah, dia tahu semua yang terjadi adalah baik. Pertama, karena memang ini sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita bisa apa? Kita hanya bisa menjalankan saja. Kedua, surah Al-Baqarah 216. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik untuk kamu. Aku nggak suka kenapa keadaan anakku begini, itulah yang terbaik untuk kamu. Aku nggak suka kenapa suamiku begini, itulah yang terbaik buat kamu. Aku nggak suka kenapa keadaan rumahku begini, itulah yang terbaik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik untuk kamu. Lewat kejadian itu kita belajar sabar, tangguh, kuat, hebat. Betul ibu-ibu sekalian? Seorang anak yang selalu meniatkan pekerjaannya untuk bakti pada orang tua, itu Allah langsung jawab di dunia tanpa menunggu akhirat. Jadi di akhirat pahalanya, di dunia Allah desain segala kemudahan yang mengiringi aktivitas ini. Karena kalau sedang eksplorasi, kesulitan dan sebagainya, coba minta doa orang tua. Datangi orang tua, baktikan orang tua, itu akan ada pengaruh. Sayang Allah kadang-kadang dilekatkan lewat ridhonya kedua orang tua. Wa wajadaka dhallan fahada. Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Bagaimana cara memberhentikan harta yang dapat dari hasil riba, Pak Ustaz? Semua hasil riba itu tidak boleh dibuang ke laut, karena haram hukumnya membuang harta. Tak boleh dipakai karena kita tak boleh memakai harta haram. Jadi solusinya gimana? Dipakai tak boleh, dibuang tak boleh. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatawa Muasirah, fatwa kontemporer, dipakai untuk masalih ammah, kepentingan umum. Contohnya Pak Ustadz, membangun pesantren Nurul Azhar di Palas.
kepentingan umum, maka serahkanlah ke Ustadz Alno. Jadi Bapak Ibu yang ada duit-duit haram di rumah, kami tunggu. Mudik lebaran, ketemu saudara Dina Novita, dia mau ke Jakarta dan saya mau ke Sukabumi. Berada di Bogor guys, di Pangrangon Bogor.